Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari berjalan dalam terang Tuhan, agar semua pekerjaan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan namanya. Maka dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita, yaitu dari Yohanes 8 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hampir semua orang, semua manusia tidak suka dengan kegelapan. Karena apa? Di dalam gelap kita tidak dapat melihat apa-apa. Karena tidak dapat melihat apa-apa, kita tidak tahu berjalan dan menentukan arah tujuan dalam perjalanan kita. Kita takut terbentur. Kita takut juga akan ancaman yang mungkin dapat membahayakan jiwa kita. Dan di dalam gelap juga kita tidak dapat melihat keindahan, karena bahkan membedakan warna sekalipun kita tidak dapat merasakannya. Singkatnya, dalam kegelapan itu yang ada adalah hanya ketakutan dan ketidaktahuan. Maka karena itulah tiap-tiap pagi ketika sinar matahari datang, hampir seluruh makhluk di bumi menyambutnya dengan sukacita. Burung-burung bernyanyi, ayam berkokok, manusia bergegas melakukan pekerjaan, binatang-binatang di hutan juga mereka bersorak-sorak. Karena apa? Mereka dapat melihat keindahan, mereka tahu arah tujuan hidupnya, dan kemudian mereka seolah dibebaskan dari bahaya yang mencekam dalam satu malam kehidupan. Demikianlah dalam kegelapan burung dunia ini dalam perjalanan kita. Kalau tidak ada pandu, kalau tidak ada orientasi, kalau tidak ada suluh, kalau tidak ada terang, hidup kita gelap, kita tidak tahu ke arah mana tujuan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus datang sebagai terang yang ajaib, yang pertama sekali memberikan kepada kita, menunjukkan arah tujuan dan jalan hidup kita. Itu kita dipanggil untuk satu tujuan, agar melalui hidup kita Tuhan dimuliakan dan orang lain diberkati. Ketika tahu arah tujuan hidup, tentu kita tidak akan berputar-putar dan tersesat dalam kehidupan ini, sehingga jatuh kepada kelelahan dan keputusasaan. Mari mengikut Yesus. Kemudian di dalam Yesus kita akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dunia ini tentu punya aturan, punya hukum, punya norma dan punya adat. Tapi aturan, hukum, norma, dan adat yang di dunia selalu bergeser-bergeser. Dan kebenaran itu adalah melalui kesepakatan bersama. Maka bisa saja satu kesalahan kemudian ketika semua sudah sepakat, itu dianggap kebenaran. Salah satu contohnya yaitu kesakralan hidup pernikahan. Hari ini semakin mengalami pergeseran. Kalau di awal yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, masih dipegang teguh. Minimal secara khusus jemaat gereja HKBP. Tapi terakhir ini angka perceraian semakin meningkat. Dan masyarakat juga, demikian juga jemaat gereja kita semakin permisif atas perceraian tersebut. Ini adalah bahaya. Maka kita harus tetap dapat membedakan mana warna yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian kita dapat melihat sekeliling kita bebas dari rasa takut. Karena di dalam Tuhan tidak ada bahaya, tidak ada kegelapan. Tuhanlah yang menjadi terang hidup kita. Maka selamat berjalan di dalam terang Injil, di dalam terang yang ajaib, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami berjalan dalam terang Tuhan, agar kami dipandu kepada tujuan yang mulia. Dan kami dapat membedakan mana yang baik dan benar, sehingga hidup kami berguna menjadi berkat bagi orang banyak, dan persembahan kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.